Halo, hari ke-8 nih. Hmm, Hari ke-8 dan hari ini udah hampir tanpa gejala. Udah hampir tanpa gejala, cuman agak mager aja sih hari ini. Apa lagi ya? Oh iya, istri hari ini juga tanpa gejala, semuanya udah hampir hari ke-8 udah hampir tanpa gejala. Batuk udah nggak terlalu, tapi masih gatel aja di tenggorokan. Hari ini update-nya, oh ya, tadi adikku WA yang di keluarga di Salatiga mulai ada gejala, sama sih, panas, radang, ya batuk, demam lah, kayak gitu gitulah. Semoga sih nggak sampai berat ya gejalanya ya, nggak harus sampai berhari-hari dan bisa segera negatif ya kan. Apalagi ya, sesuai kemarin yang diduga, kalau penularan yang kali ini tuh agak berbeda polanya, lebih mudah menular sepertinya. Aku juga bingung, entah gimana. Ada yang udah pakai masker double, bahkan prokesnya kuat, itu juga nggak, masih kena juga. Bahkan aku tadi sempat lihat di podcastnya Deddy Corbuzier, katanya karyawannya ada yang pakai double masker dan prokes ketat pun juga tumbang juga karena Omikron. Ya, ini konspirasi aja sih ya. Kalian pernah mikir nggak sih kalau penyebarannya lewat hujan, lewat udara, bagaimana kalau orang yang nggak pernah kemana-mana tiba-tiba terkena atau apa gitu? Kan logikanya dia pasti hanya buka masker ketika di rumah kan. Gimana kalau waktu dia di rumah itu disebarkan lewat hujan? Konspirasi aja ya. Tapi ya nggak tahu juga. Yang jelas prokes harus ketat dong, supaya nggak kejadian. Oh iya, besok pagi istri saatnya untuk swab ulang ke rumah sakit. Kalau besok hasilnya negatif berarti dia udah harus masuk kerja, entah besok paginya berarti. Semoga aja besok positif negatif, karena kalau masih positif berarti harus lanjut isoman lagi 5 hari. Dan itu nggak tahu deh, capek. Semoga besok negatif deh. Dan rencana kalau besok istriku negatif, aku besok juga swab sekalian, swab mandiri tapi di rumah. Biar tahu hasilnya negatif semua gitu. Kayaknya besok aku juga pengen foto torak deh, mau lihat setelah terpapar itu gimana kondisi paru-paruku, apakah aman ataukah masih meninggalkan sisa atau apa gitu, biar tahu lah pengobatan, penanganan lebih lanjut. Harapannya sih semuanya aman ya gitu, karena kemarin sebelum waktu terpapar kan aku sempet ditorak dan hasilnya aman gitu. Tapi kan kemarin aku nggak, pas ditorak itu belum ada gejala batuk atau apa sama sekali, masih
masih oke-oke aja gitu, dan itu pun uh, ada bronkitis gitu, meskipun sebabnya alergi sih. Ya emang aku alergi dingin dan debu, pasti itu bikin apa ya, kayak gitu terus sih. Batuk pilek udah hampir biasa, tapi ya besok kita coba torak aja lah amannya, biar tahu hasilnya besok pagi. Ya semoga besok pelayanannya lebih cepat daripada swab yang kemarin, biar nggak pagi masih positif swabnya nunggu hasilnya jadi langsung jadi negatif ya. Bercanda apa ya, ya ngomong soal Omicron, varian barunya yang katanya nggak mempan vaksin, gila. Ini virus itu mutasinya bahkan sudah lebih cepat dari obatnya, meskipun katanya gejalanya semakin ringan, tapi yang jelas mutasinya terlalu cepat menurutku. Aku nggak tahu ya, apakah ini ada bedanya dengan, aku bukan ahli virologi tapi aku ngamatin gini. Pernah aku baca atau lihat di YouTube, aku lupa, ketika Ibu Siti Fadilah Supar, Ibu Menkes kita yang lama itu, ketika ada flu babi, ingat flu babi atau flu burung ya, ingat gak sih? Itu ketika ditawarkan vaksin untuk masuk ke Indonesia dan beliau menolak, itu Indonesia hampir aman dari virus itu. Nggak tahu kenapa setelah kalau yang kali ini tuh jadi separah ini gitu, entah kenapa. Kalau perpegangan dari Pak Terawan dulu waktu pertama kali COVID masuk, beliau menyampaikan masker hanya untuk yang sakit gitu. Sebenarnya benar gitu. Karena memang masker tuh sebenarnya tujuannya adalah menghindari untuk orang menulari, bukan menghindari orang ketularan. Ya memang mengurangi resiko sih, tapi kalau yang bawa virus itu tidak bermasker, nggak prokes, ya sama juga bohong gitu. Dan yang kedua, ketika beliau bilang bahwa wah bisa sembuh sendiri orang Indonesia, nggak mempan gitu ibaratnya, ya maaf kata gitu. Kebetulan di daerah sekitarku itu aku punya banyak kenalan orang yang buruh harian, yang seperti tukang bangunan atau yang bekerja di pekerjaan yang kasar, yang butuh fisik gitu. Mereka sehat semua loh. Dan kamu nggak, kalau kalian tahu bahwa mereka juga nggak bermasker. Ya iyalah, mana bisa kerja berat gitu pakai masker, tapi maksudnya aman itu. Apakah imun mereka yang bagus, atau memang pernyataan dari Pak Terawan saat itu benar gitu? Ya nggak tahu lah gitu. Setahu mereka juga nggak vaksin gitu, tapi aman. Apakah orang-orang yang menengah ke atas itu
karena jarang aktivitas imunnya jadi kurang bagus. Atau teori konspirasi lainnya adalah ya vaksin ini memang ditujukan untuk orang-orang yang bisa beli. Siapa tahu kan, andai kata menjangkit orang-orang yang tidak berkemampuan beli vaksin, mereka nggak akan beli gitu. Mereka lebih memilih untuk makan daripada untuk vaksin kan. Ya nggak ada yang tahu sih, namanya juga sekedar teori. Udahlah, nggak usah bahas terlalu jauh, itu terlalu berbahaya karena bukan kapasitasku untuk bicara. Hanya aku menyampaikan apa yang aku pikirkan saja. Oke, sekian dulu. Banyak banget di pikiranku yang mau aku ceritakan tapi terlalu berbahaya. Oke, see ya besok. Semoga hasilnya negatif. Tetap prokes ya, jaga kesehatan.